Ya, ada video lama dari Pak Habib Rizik Shihab ini yang dulu ya ketika beliau mengatakan ya ada orang yang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu pun ditolak oleh Habib Rizik Shihab ya. Dikatakan oleh beliau itu cerita khurafat ya, orang yang sedikit-sedikit mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Namun sekarang teman-teman ya, semua dibenarkan oleh Pak Rizik Shihab, semua dibela ya. Itu akibat karena adanya kisruh nasab Ba'alawi ini. Jadi beliau mulai tidak adil teman-teman ya terhadap karamah-karamah yang diceritakan dari golongan mereka sendiri yang begitu banyak bohongnya teman-teman ya, dibenarkan juga. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karamah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Padahal yang diceritakan itu benar. Ya, ini sangat kontras teman-teman. Yang mana dahulu beliau ada orang yang mengaku sedikit bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi saja ditolak. Maka secara otomatis teman-teman logikanya beliau akan lebih keras lagi menolak orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekh Sultanah. Syekh Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Akan tetapi faktanya sekarang berbeda. Mas Asyidi Idhasya Kasyira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kalau diperhatikan teman-teman, terutama Pak Rizik Shihab ya, semakin hari dengan adanya kisruh nasab Ba'alawi ini ya, banyak perubahan yang saya lihat. Sebenarnya beliau salah satu yang saya masih bisa menaruh harapan ya terhadap satu perkara saja, yaitu memberantas cerita-cerita khurafat dari kalangan mereka, dari kalangan Ba'alawi. Karena apa teman-teman ya, ada video lama dari Pak Habib Rizik Shihab ini yang dulu ya ketika beliau mengatakan ya ada orang yang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, itu pun ditolak oleh Habib Rizik Shihab ya. Dikatakan oleh beliau itu cerita khurafat ya, orang yang sedikit-sedikit mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Namun sekarang teman-teman ya, semua dibenarkan oleh Pak Rizik Shihab, semua dibela ya. Itu akibat karena adanya kisruh nasab Ba'alawi ini. Jadi beliau mulai tidak adil teman-teman ya terhadap karamah-karamah yang diceritakan dari golongan mereka sendiri yang begitu banyak bohongnya teman-teman ya, dibenarkan juga. Sekarang coba kita simak dulu video lama dari Pak Rizik Shihab teman-teman. Kemudian nanti ada video terbaru lagi ya. Ini sangat kontras teman-teman. Yang mana dahulu beliau ada orang yang mengaku sedikit bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi saja ditolak. Maka secara otomatis teman-teman logikanya beliau akan lebih keras lagi menolak orang yang mengaku bisa bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Akan tetapi faktanya sekarang berbeda teman-teman. Baik, sekarang kita simak video lama dulu dari Pak Rizik Shihab teman-teman ya. Soal mimpi-mimpi. Dikit-dikit cerita mimpi ketemu Rasulullah. Tadi pagi habis coffee break bersama Rasulullah. Tadi malam makan malam bersama Rasulullah. Saya sering dengar berita-berita macam itu. Ini semua khurafat sengaja untuk menipu umat, menipu orang awam yang kurang pendidikan. Jadi bukan hanya di Malaysia saja yang tertipu, di Indonesia pun juga banyak yang tertipu. Saya dan Habib Umar Syatri bukan tidak percaya karamah. Kita beriman, ada mukjizat, ada karamah untuk aulia, ada mukjizat untuk anbiya. Tapi jangan lupa, cerita mukjizat dan karamah ini sanadnya mesti jelas. Mukjizat Nabi saja kita periksa sanadnya betul atau tidak. Siapa perawinya? Karena kan nggak boleh kalau Nabi nggak ada satu kejadian yang dilakukan oleh Nabi kita ceritakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kemudian dia sampaikan satu hadis atas namaku berdusta, maka dia akan mengambil bagian tempatnya di api neraka. Jadi artinya mukjizat Nabi saja mesti kita periksa, mesti kita teliti, mesti kita lihat betul atau tidak itu terjadi. Bagaimana karamat-karamat para wali? Nah, ini video lama teman-teman ya. Kita bisa simak tadi begitu tegas beliau Pak Rizik Shihab. Sekedar orang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah saja dikatakan khurafat. Sedikit-sedikit mengaku berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kemudian beliau mengatakan kami tidak menolak adanya mukjizat, kemudian karamah itu kami percaya. Akan tetapi harus jelas sanadnya teman-teman, perawinya. Kemudian siapa yang meriwayatkan, kemudian dari kitab mana, itu saya sangat setuju teman-teman ya. Nah,
sekarang ya cerita-cerita karomah yang disampaikan oleh Habib-Habib ini dari golongan Pak Rizik Syihab sendiri itu kan nggak jelas teman-teman ya. Itu cerita hanya diketahui dari golongan mereka saja. Makanya saya katakan teman-teman ya, satu-satunya Habib yang sebenarnya saya masih menaruh harapan dulu terhadap satu perkara ini, yaitu membersihkan atau memberantas cerita-cerita khurafat dari golongan mereka Ba'alawi ya, Pak Rizik Syihab ini. Akan tetapi ya, sekali lagi saya katakan, dengan adanya kisruh nasab sekarang ini ya, Pak Rizik Syihab ya, justru ya semakin terlihat aslinya teman-teman ya. Beliau justru ya membela mati-matian selain beliau membela nasab Ba'alawi ini. Kemudian beliau juga di sini seolah-olah tidak menerima ketika banyak yang mengkritiknya cerita-cerita karomah ya, yang sebenarnya itu adalah cerita khurafat dari golongan beliau sendiri. Ya, ini jadi pertanyaan saya teman-teman ya. Apakah Pak Rizik Syihab ini tidak pernah menyimak ya cerita-cerita karomah versi Habib-Habib dari golongan Pak Rizik Syihab sendiri? Baik, sekarang kita simak bagaimana statement Pak Rizik Syihab. Ini video-video terbaru teman-teman ya, pasca kisruh nasab Ba'alawi ini, bagaimana pembelaan beliau ya tentang karomah-karomah yang diceritakan oleh Habib-Habib golongan beliau. Artinya beliau membenarkan teman-teman ya dongeng-dongeng khurafat dari para Habib-Habib Ba'alawi, padahal dahulu beliau sangat keras menolak hal tersebut teman-teman. Baik, kita simak dulu teman-teman. Ngaku ahlu sunnah tapi nggak percaya karamah. Ini di medsos sekarang banyak, kalau cerita-cerita karomah langsung dibilang, itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karomah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Kita lihat sedih sekarang di media sosial. Nah, ini menantunya. Kalau ada ulama, ada habib, ada kiai bicara tentang karomah wali, dipotong, diolok-olok, diejek-ejek, dibilang halu, dibilang khurafat. Andai kata ada bicara karomah wali-wali Allah mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang dahsyat, yang di luar nalar, itu memang bisa terjadi. Jangan juga ente ingkar. Jadi sama saja teman-teman ya, antara Pak Rizik Syihab dengan Hanif Alatos ya, mertua dan menantu, untuk saat ini pemahamannya ya sama teman-teman ya. Padahal sekali lagi saya katakan, dulu saya menaruh harapan terhadap satu orang ini, yaitu Pak Rizik Syihab ya, kalau bisa beliau memberantas ya cerita-cerita halu yang sering disebarkan melalui golongan beliau sendiri. Akan tetapi teman-teman ya, karena ramainya kisruh nasab saat ini, jadi Pak Rizik Syihab itu sulit untuk berbuat adil teman-teman ya, sampai cerita-cerita khurafat versi Ba'alawi pun dibenarkan teman-teman ya. Padahal kan jelas video yang lama teman-teman, yang pertama kita simak tadi, Pak Rizik Syihab ini ya menolak orang yang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dikatakan itu khurafat, padahal itu sekedar mimpi teman-teman ya. Maka seharusnya secara logika Pak Rizik Syihab akan menolak ya cerita-cerita yang diceritakan oleh golongan beliau ketika ada Habib-Habib yang mengaku sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Harusnya kan seperti itu teman-teman ya. Baik, sekarang kita simak beberapa video. Ini pengakuan dari Habib-Habib Ba'alawi golongan Pak Rizik Syihab teman-teman ya, yang mengaku bertemu dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Baik, kita simak yang pertama. Itu kira-kira pukul 3:30 saya seperti ketiduran. Sambil baca itu saya ketiduran karena memang masih ngantuk. Ketiduran, tiba-tiba ada yang keluar dari kubur itu, dari kuburnya Habib Keramat. Saya pikir itu Habib Keramat Bogor. Lalu saya tanya, saya berdiri, saya cium tangan. Ya Jiddi, wahai kakekku Habib Abdullah bin Mahsin, doakan saya. Beliau bilang, saya bukan datukmu Habib Abdullah bin Mahsin, walakin akan tetapi kakek daripada kakekmu. Siapa engkau? Begitu indah, mukanya indah, begitu luar biasa, begitu terang, begitu menjadikan sesuatu yang tercengang, saya sehingga tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Tetapi suara itu terdengar, beliau mengucapkan, akulah yang engkau baca salawatnya. Teman-teman, ini dari Habib Hasan As-Saggab kalau tidak salah namanya, yang sudah meninggal dunia. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mengampuni segala kesalahan beliau. Logikanya teman-teman sekali lagi, dulu Pak Rizik Syihab menolak orang-orang yang sering mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah ya. Di dalam mimpi loh ini dikatakan tegas oleh Pak Rizik Syihab khurafat.
Lalu bagaimana dengan ini Pak Rizik Syihab ya? Menurut pendapat Anda, ini bukan sekedar mimpi lagi, tapi mengaku katanya Rasulullah keluar dari kuburan seorang ya. Rasulullah ini keluar dari kuburan seorang. Rasulullah itu kuburannya di Madinah, tiba-tiba Rasulullah bisa muncul dari kuburan seorang wali katanya yang ada di Indonesia ya. Harusnya secara logika perbandingan dengan video lama, Pak Rizik Syihab harusnya menolak keras ya cerita-cerita seperti ini ya. Lalu bagaimana sekarang kondisinya teman-teman ya? Pak Rizik Syihab justru mengkritik orang-orang yang mengkritik cerita-cerita karomah versi mereka yang kita katakan dongeng khurafat. Coba kita simak satu lagi, ini lebih parah teman-teman ya. Ceritanya katanya Rasulullah itu setiap hari bisa berada di dalam kamar salah seorang wali dari kalangan perempuan di kota Tarim di Yaman sana, yaitu Syekhah Sultanah. Coba kita simak videonya. Dikatakan kalau ada orang mau minta hajat, datang ke Syekhah Sultanah. Syekhah Sultanah, aku mau bangun rumah, hari apa yang bagus? Sebentar, aku tanya ke Nabi. Masuk ke kamar, Nabi langsung ada, ya godoh. Mau nikahkan anak, sebentar, masuk ke Nabi. Sampai idza baqa ilmul akhbar, ja'ahun Nabi wasnidar. Ini keistimewaannya Syekhah Sultanah. Nah, ini bagaimana kira-kira nih? Kalau seandainya video saya ya, tapi kemungkinan besar nggak akan ditonton ya. Kalau seandainya ditonton video ini oleh Pak Rizik Syihab, bagaimana pendapat Anda tentang cerita Habib ini? Ya, Habib ini kan satu klan dengan Anda ya, yaitu Ba'alawi. Ini luar biasa. Dulu Anda menolak cerita-cerita orang yang sedikit-sedikit bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini bukan bermimpi lagi ya. Bahkan ini katanya di kota Tarim di Yaman sana ada seorang wali perempuan, Syekhah Sultanah, yang katanya setiap hari bisa bertemu dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah ada di dalam kamar wanita tersebut. Sampai-sampai dahulu katanya kalau ada orang-orang yang punya hajat ya, misalkan ya ingin ya menikahkan anaknya, maka orang-orang banyak datang ke rumah Syekhah Sultanah ini, si wali perempuan ini. Kemudian bertanya kepada wali perempuan ini, hari apa ya, hari yang baik untuk aku menikahkan anakku. Kemudian wali perempuan ini katanya masuk ke dalam kamarnya untuk bertanya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanyakan kapan hari dan tanggal baiknya. Ini seolah-olah menyamakan Rasulullah dengan perdukunan teman-teman ya. Dianggapnya Rasulullah ini seperti dukun. Kan seperti itu dunia perdukunan teman-teman ya. Ya, ada punya ruangan khusus. Katanya di situ ya, siapa mungkin jinnya ya, tempat bertanya. Ketika pasiennya menanyakan sesuatu, maka si dukun mengatakan, "Tunggu sebentar, saya masuk ke dalam ruangan saya." Kemudian teman-teman fatalnya lagi, ini kan si wali ini perempuan. Kok tiba-tiba bisa Rasulullah berada di dalam kamarnya setiap waktu? Ini kan terjadi khalwat teman-teman ya. Terjadi ikhtilat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin nggak ini terjadi teman-teman ya? Kok Rasulullah dikatakan ya setiap waktu bisa berada di dalam kamar Syekhah Sultanah, wali perempuan yang ada di kota Tarim ini? Apa ini nggak mengada-ngada teman-teman ya? Makanya saya minta teman-teman ya, kalau seandainya Pak Rizik Syihab melihat video ini ya, bagaimana tanggapan Anda ya? Ini Rasulullah loh dikatakan setiap waktu bisa berada di kamar ya wanita tersebut ya. Sering mengaku berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi terjaga. Keluar Rasulullah katanya dari kuburan seorang wali. Bagaimana pendapat Anda Pak Rizik Syihab? Dulu Anda sangat keras menolak orang yang sering mengaku bermimpi dengan Rasulullah. Anda katakan itu adalah khurafatnya. Lalu bagaimana dengan ini? Ini bukan mimpi lagi Pak Rizik Syihab, tapi ini mengaku berjumpa dengan Rasulullah secara yaqadhah ya, secara terjaga dalam kondisi sadar. Perempuan lagi ini ya, di kamarnya, di dalam rumahnya. Rasulullah selalu berada di dalam rumahnya. Subhanallah. Makanya saya katakan teman-teman ya, dengan adanya kisruh nasab Ba'alawi yang sekarang banyak digugat teman-teman, kalau saya sih terserah ya, mau nasabnya tersambung kepada Rasulullah, mau tidak, nggak peduli teman-teman ya. Yang penting urusannya adalah isi ceramahnya bersesuaian tidak dengan ajaran Rasulullah ya, ataupun justru bertentangan. Itu yang paling penting. Makanya kita minta kepada Pak Rizik Syihab ya, tolong ya, bagaimana komentarnya? Anda kan di video yang tadi, video terbaru Anda mengkritik orang-orang yang mengkritik cerita-cerita karomah versi Habib-Habib yang ada di golongan Anda. Ya, kami anggap itu dongeng khurafat ya. Lalu bagaimana dengan ini? Yang dahulu Anda katakan ya, itu cerita khurafat, orang yang sering mengaku-ngaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Nah, ini bukan mimpi lagi, tapi mengaku ya sering berjumpa dengan Rasulullah dalam kondisi yaqadatan, yaitu dalam kondisi terjaga.
Baik, teman-teman ya, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.